Shalom, Horas. Kami atas nama Marhalado mengucapkan selamat hari Minggu Advent yang pertama pada hari ini, hari gereja tahun gereja baru. Demikian juga kepada Bapak Ibu Saudara kami ucapkan selamat datang bagi yang baru pertama mengikuti kebaktian di HKBP Keramat Jati ini. Kami juga menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara kami yang mengikuti kebaktian live streaming melalui di rumah atau di rumah sakit atau dimanapun saja berada. Kiranya Tuhan bersama kita. Sebelum kita mulai kebaktian, marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Marilah kita mengikuti acara sesuai dengan yang ada acara pada kita. Kita bernyanyi. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang, sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi,
Hanya karena kasih setiamu ya Tuhan, kami dapat memasuki tahun gereja yang baru ini. Berilah Roh Kudus dan roh hikmat kepada kami, supaya jemaat-Mu semakin berkembang di tengah-tengah kami. Berilah hamba-Mu semangat untuk memberitakan firman-Mu, sehingga jemaat-Mu semakin sempurna. Kuatkanlah kami mengikuti Engkau dalam iman, agar kami bertekun sampai selama-lamanya. Oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Hukum Tuhan pada minggu Advent pertama hari ini tertulis dalam Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Demikian hukum Taurat. Mari kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang maha kasih dan maha kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu, kami datang merendahkan diri hari ini kepada-Mu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengecilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami,
dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal ini, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami, dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Kita menyanyi. Firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel pada ibadah minggu hari ini, yaitu yang tertulis dalam Yeremia 33, dimulai ayat 14 sampai ayatnya ke-16. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu, Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman kita seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula pada antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta pada minggu pagi ini. Shalom, horas madita salutna. Warta Jemaat Minggu tanggal 28 November 2021. Pertama, nama minggu dan topik minggu.
Nama minggu hari ini tanggal 28 November 2021 adalah Minggu Advent pertama dengan topik minggu Manomu Haroroni Tuhani di Bagasan Habadiaun, menyambut kedatangan Tuhan dalam kekudusan. Kedua, baptisan kudus. Pada hari Minggu yang akan datang, tanggal 25 Desember 2021, pada kebaktian pukul 9 WIB, akan diadakan baptisan kudus bagi putra-putri anggota jemaat HKBP Kramat Jati. Pembinaan baptisan kudus diadakan pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 pukul 16 WIB, sekaligus membawa fotokopi akte lahir dan surat pengantar dari Sintua Wek. Ketiga, rencana pernikahan. Pemberitahuan pertama dan kedua. Akan menerima pemberkatan nikah Saudara Frandes Reynaldo Sitio, anak dari Bapak Hisar Alan Kaster Sitio, Ibu Dorliana Rosani Boru Sihaan, Jemaat HKBP Kramat Jati Resort Kramat Jati dari WEK Makassar II, dengan tunangannya Melisa Jocelyn Boru Napitupulu, putra dari Bapak Mangapu Napitupulu, Ibu Iriani Rumondang Boru Manalu almarhum. Jemaat HKBP Perumnas 2 Bekasi Resort Perumnas 2 Bekasi Distrik 19 Bekasi. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 pukul 9 WIB di HKBP Kramat Jati Resort Kramat Jati. Tuhan memberkati. Kedua, pemberitahuan pertama. Akan menerima pemberkatan nikah Saudara Soritua Fernando Napitupulu, anak dari Bapak Sahala Pendapotan Napitupulu almarhum, Ibu Rustina Boru Papahan, Jemaat HKBP Kebayoran Gandaria Resort Kebayoran, dengan tunangannya Evi Tristanti Boru Silaban, putri dari Bapak Budi Mangandar Silaban, Ibu Marapul Resdawati Boru Simangunsong, Jemaat HKBP Kramat Jati Resort Kramat Jati dari WEK Parserahan. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 pukul 9 WIB di HKBP Kramat Jati Resort Kramat Jati. Tuhan memberkati. Kedua, pelayanan koinonia persekutuan. 1. Minggu-minggu Advent. Pada hari Minggu ini tanggal 28 November 2021 gereja kita telah memasuki Minggu Advent. Minggu-minggu Advent ini mengarahkan kita untuk mempersiapkan diri menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Mari kita maknai Minggu Advent ini melalui hidup yang semakin berpedoman kepada kehendak Tuhan. 2. Anggota jemaat pindah. Mulai hari ini Minggu tanggal 28 November 2021 telah pindah anggota jemaat, yaitu keluarga Lambok Batara H. Panggabean SH, Ibu Luciana B. Borusitorus, dan 1 orang anak. Jemaat dari WIK Cililitan Besar pindah ke HKBP Citra Indah Resort Citra Indah Jonggol Distrik 28 Deboskap. Kiranya mereka menjadi jemaat yang bertumbuh di gereja yang baru. 2. Mulai hari ini Minggu tanggal 28 November 2021 telah pindah anggota jemaat, yaitu keluarga Kamrol Amudin Sianturi, Ibu Evadina Boru Sihotang,
dari WEK Lubang Buaya pindah ke HKBP Cibinong Resort Cibinong Distrik 28 The Boskap. Kiranya mereka menjadi jemaat yang bertumbuh di gereja yang baru. Ketiga, pelayanan marturia. 1. Hukum pengembalaan dan siasat gereja. Sesuai dengan Ruhut Parmahanion Dohot Pamisangon, Manang RPP HKBP. Keempat, pelayanan kasih atau diakonia. 1. Jemaat meninggal. Pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 telah meninggal dunia Bapak Cornelis Tambunan atau Opu Ruben Doli, tutup usia 81 tahun 9 bulan. Ibu yang ditinggalkan Pardamaian Boru Pangaribuan dari WEK Rambutan 2. Kita berdoa semoga keluarga yang ditinggalkannya cepat terhibur. 2. Pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 telah meninggal dunia Bapak Marula Manik, tutup usia 57 tahun 7 bulan. Ibu yang ditinggalkan Nursita Boru Situmorang dari WIK Perserahan. Kita berdoa semoga keluarga yang ditinggalkan cepat terhibur. 5. Pemberitahuan. 1. Jadwal kegiatan Natal dan kebaktian akhir tahun dapat kita baca di Warta Jemaat. Jadwal kegiatan Natal dan akhir tahun di gereja kita adalah sebagai berikut. 2. Himbauan. Dihimbau kepada jemaat HKBP Keramat Jati yang berdomisili berdekatan dengan lingkungan gereja untuk tidak membawa kendaraan roda 4 atau mobil pada acara kebaktian malam Natal dan Natal serta malam Tahun Baru 2021 mengingat kapasitas parkir yang kurang mencukupi. 3. Kegiatan kebaktian di gereja dan jadwal kebaktian Natal dan akhir tahun dapat kita baca di Warta Jemaat. 4. Pemberitahuan dan ajakan tentang protokol kesehatan dapat kita baca di Warta Jemaat. 5. Rapat resort. Pada hari Senin tanggal 29 November 2021 jam 17 WIB akan diadakan rapat saresot di ruang serbaguna HKBP Keramat Jati untuk pembahasan penetapan anggaran tahun 2022. Melalui warta ini kami mengundang semua pengurus resort untuk menghadirinya. 6. Kegiatan Distrik 8 DKI Jakarta. Pada hari Kamis tanggal 25 November 2021, Distrik 8 DKI Jakarta telah melaksanakan acara ibadah dan perayaan 160 tahun HKBP Bersinar. Di dalam acara tersebut juga diumumkan para pemenang lomba dalam rangka 160 tahun HKBP Bersinar, serta pemberian piagam penghargaan yang diwakili oleh pendeta resort. Gereja kita mendapat 2 piagam penghargaan, yaitu 1. Pada Festival Paduan Suara Perempuan CHKBP Distrik 8 DKI Jakarta yang diselenggarakan secara online, Paduan Suara Perempuan HKBP Keramat Jati mendapat pencapaian gold. 2.
pada lomba Maddokhata AMA CHKBP Distrik 8 DKI Jakarta kategori Maddokhata Lasniroha. Mendapatkan juara harapan 1 yaitu Bapak Lasman Sihaan. 7. Amplop persembahan. Gereja mempersiapkan amplop Lux persembahan 1A, 1B, 1 amplop. Amplop 2 tu pesta Natal yang kita sampaikan ke depan altar sebelum khotbah. Dan persembahan ke HKBP Pusat, Komisi HIP dan IT 1 amplop. Kita sampaikan ke depan altar setelah khotbah. Mari kita menjaga amplop tersebut supaya bisa kita pergunakan di kemudian hari. 8. Jadwal petugas gotong royong dan penyiapkan bunga altar dapat kita baca di warta jemaat. Demikian warta minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Horas. Mari kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A, 1B untuk keperluan Natal. Yesus,
Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memberkati hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang berbahagia, yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang kita bisa beribadah di rumah Tuhan ini, itu satu hal yang sangat kita syukuri karena kita mendapat kesempatan hadir di gereja ini, yang tentunya harus tetap bersama dengan prokes untuk memutuskan rantai COVID-19, dan juga jemaat yang beribadah mengikuti streaming di rumah atau dimanapun kita berada. Tidak kurang sukacita ibadah kita di mana kita beribadah. Bukan tempat, tapi bagaimana ketulusan kita. Walaupun tempat begitu penting, tapi karena satu hal yang memang mengharuskan kita, tidak bisa memuaskan sukacita pertemuan dalam arti bersekutu di tengah-tengah rumah gereja yang telah kita buat menjadi sebuah bahagian perhimpunan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus, tapi kita tidak berhenti memuji dan memuliakan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, ada hal yang menarik dan spesifik hari ini. Apa itu? Saya tidak langsung mengucapkan kata selamat bertemu kepada kita, karena ada beberapa kata yang memang saat ini sangat berarti sekali. Di samping kata selamat hari Minggu, memang ini adalah hari Minggu. Kita tahu bahwa kata selamat itu ada dua pengertian, Amanginang. Satu, merupakan seruan, ya, fakta bahwa kita selamat sampai di sini. Yang kedua itu juga merupakan bahagian dari harapan kita agar kita juga selamat seterusnya dari sini dan kemana kita beranjak dari tempat ini. Nah, yang berikut kata seperti yang dikatakan Amang Paragenda tadi, Amang Syahan, hari ini adalah Advent yang pertama. Seperti lilin yang warna ungu itu dinyalakan satu, Advent yang pertama. Ada 4 Advent baru kita memasang mengatakan selamat hari Natal setelah itu. Nah, ini juga pesta. Apakah saya menyebutkan selamat Advent bagi kita, atau hari ini juga setelah hari Minggu yang lalu, hari ini adalah tahun baru kita. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, sebelum saya bacakan firman Tuhan, apa yang patut kita sebutkan hari ini? Apakah kita tidak lebih suka menyebutkan selamat tahun baru? Mire-miredo, bukan itu ya. Nah, tapi yang pasti Advent pertama itu sangat berarti sekali. Tahun baru gereja, nanti kita akan lihat apa bedanya dengan tahun baru yang lain. Tapi saya mengajak kepada kita, mari kita sebutkan bersama-sama. Saya sebutkan kepada kita, selamat tahun baru bagi kita semuanya. Baiklah Bapak, Ibu, Saudara, kita baca firman Tuhan yang sampai kepada kita pada Minggu Advent yang pertama ini. 1 Tesalonika pasal yang ketiga, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13.
kita yang ada di gereja ini dan juga yang di rumah kita bisa mendengar bersama-sama, perkenankan saya membacanya buat kita semuanya. Demikian firman Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah? Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita, dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Demikian firman Tuhan sesuai dengan tema dari Minggu Advent yang pertama ini, disebutkan manomu haroron dituhani di bagasan abadiaon, menyambut kedatangan Tuhan dalam kekudusan. Sedikit masalah tahun baru gerejawi ini amang enang. Kalau tahun baru yang sama-sama kita rayakan, sambut adalah tahun Masehi. Sesudah tanggal 31 Desember, semua bangsa, semua manusia mensyukuri, menyambut, menikmati tahun Masehi itu. Bahkan kita bisa melihat dan kita tidak perlu cemburu, karena tahun Masehi itu bukan milik kita saja, tapi milik semua manusia. Mereka bahkan lebih hebat penyambutannya. Bahkan mereka pergi ke tempat-tempat yang destinasinya cukup menggugah dan kepuasan, perasaan bisa dipuaskan karena masuk ke tahun yang baru. Yang walaupun seperti biasanya kita menghadapi sebuah keadaan yang sangat pahit di tahun, bahkan sampai akhir tahun itu. Tapi karena kita bisa sampai ke tahun yang baru, kita merasa itu adalah bahagian dari kebesaran dan kasih Tuhan. Semua orang menikmati itu, semua orang bersyukur atas hal itu. Tapi tentang tahun gerejawi ini, minggu yang lalu kita masuk dan mengakhiri tahun gerejawi. Bahkan disebut dengan ujung tahun gerejawi. Dan saat ini kita mengawali. Di ujung tahun gerejawi itu kita diingatkan pula tentang saudara-saudara kita yang telah mendahului kita dan meninggal dunia. Tapi apa yang disebut di situ justru adalah sebuah peringatan meninggalnya, matinya orang-orang yang kita kasih, teman-teman kita, saudara kita, bukan membuat kita untuk sedih kembali, tapi mengingatkan bahwa kita juga akan memasuki keadaan yang sama dengan mereka. Itu disebut dengan memento mori atau momentum mori. Bapak Ibu Saudara, tahun gerejawi ini lebih spesifik lagi. Kita saja yang memperingatinya.
Kita saja yang memeriahkannya. Walaupun kita tidak memakai pernak-pernik yang istimewa seperti Natal dan Tahun Baru yang kita harus pakai baju yang baru, kita harus bikin kue dan roti dan ada ucapan salam selamat. Bayangin banyak yang kita tinggalkan di Tahun Baru gerejawi ini. Katakan kita tinggalkan, seharusnya di sinilah kita mulai bersalaman. Kita mulai berucap, mau lihat ma, saat dohita itu tahun baru. Di batado ma bene, dangala guguta, isodoi. Kenapa? Karena situasi itu sesuai dengan masa Advent ini amanginang. Di mana perasaan, dan bukan saja perasaan, tapi kepastian akan jaminan keselamatan itu sudah nampak. Sudah ada, sudah hadir, dan ada, dan berpihak kepada kita, orang yang mau menyambut dia. Itu yang kita sukacitakan karena masih banyak orang yang belum menerima Kristus. Amin. Itu satu hal pergumulan gereja. Karena Tuhan tidak mau ada yang tinggal. Tuhan tidak mau hanya sedikit saja. Seperti saudara-saudara kita marga Bagariang. Ada budaya. Siapa marga Bagariang? Di sini ada Manginang? Enggak ada Bagariang ya? Memang marga itu agak sedikit katanya. Mereka bilang kami gak boleh lebih dari 99. Kalau lebih dari 99 bagawat katanya. Tapi itu hanya mitos kali ya. Tapi dari mereka juga ada yang mau mempercayainya. Nah, Kristus tidak membatasi, Allah tidak membatasi kita yang mau datang kepada Dia. Bahkan Dia sambut kita. Marilah hai kamu yang letih dan berbeban, ya. Ini satu hal yang luar biasa. Ya. Nah, Matius 11 ayat 28 kalau nggak salah saya itu. Nah, ini satu hal bagian dari sukacita kita. Itu yang kita sambut sehingga sampai kepada 4 Advent. Sukacita sambutan itu nampak. Kita nggak mau nunggu lama-lama, langsung bikin Natal pada masa Advent. Ya saya pikir itu masih positif sajalah. Walaupun ada orang yang sangat tegang dengan situasi ya. Kalau masih Advent nggak boleh bernatal katanya. Gereja Katolik itu sangat mengharamkan pesta Natal di Advent. Ya. Sehingga tidak ada Natal bagi mereka pada masa Advent. Natal, Advent ya Advent. Nah jadi semangat kita untuk menyambut Yesus itu nggak mau lama-lama. Songon namangani dua alak Batak, songon alak Batak. Kalau lapar, ya mana, yang penting makanlah gitu ya. Gak mau dia, kalau lapar dia nggak mau harus menunda-nunda. Ya makanlah. Gak ada gengsi-gengsi. Itu makanya orang Batak itu tidak pernah gengsi. Sadok bui mangan. Nggak buah kabar muamang bamoleh atema di Tuhan. Asal mau bui mangan. Ngalah siar roh hadis. Apa yang nggak mamure mana? Kan gitu. Kenapa? Memang makan itu yang paling utama. Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat sukacitanya Paulus di sini. Tesalonika itu adalah bahagian dari yang dikunjungi oleh Paulus. Setelah Paulus bertobat, dia terbeban untuk panggilan pelayanan keselamatan bagi banyak orang. Karena dia sudah banyak memutuskan orang untuk datang kepada Tuhan karena kekerasannya di zaman hukum Taurat yang berkuasa.
Akhirnya dia menempatkan dirinya, melupakan yang di belakangnya, dan menghindari semua sukacita menornya kehidupan dunia untuk pemberitaan Injil. Dan dia tidak takut kalau harus masuk laut, harus berhadapan dengan binatang buas, harus menghadapi kekerasan-kekerasan. Tapi memang Tuhan selalu berpihak kepada dia, karena Tuhan berkenan atas pekerjaannya. Dan pekerjaannya adalah atas utusan dan pemberian kerja dari siapa? Dari itu Tuhan. Dia bersuka cita. Kenapa? Karena ketika dia kunjungi Tesalonika itu, Amang Inang, ternyata tidak lama dia di situ. Dia digesek dengan keadaan-keadaan atau kata-kata, dengan cara-cara supaya apa yang dibawanya itu tidak sampai di tempat itu. Dan dia harus menghindar dan lari dari tempat itu. Dia menghindar dan meninggalkan tempat itu secara diam-diam, karena memang tidak ada yang bisa membuat dia bertahan di situ. Bahkan orang yang mengasihi dia, yang merindukan keselamatan yang disampaikannya tentang Yesus Kristus juga, toh mamang buah benon, waktu si hamidu ya porsiani, ngau terdahmi biji susi. Dan banyak dari kalangan perempuan ketika itu yang menjembuncikan dia dan harus mengantar dia pergi dari belakang supaya dia selamat dan pemberitaan Injil terus ditebarkan. Lalu dengan sukacita dari ungkapan orang-orang yang ketika dia berpisah, dia menyampaikan kepada Timotius anak imannya supaya pergi ke Tesalonika melanjutkan apa yang dikerjakan Paulus. Apa yang terjadi, Amang Inang? Sukacita luar biasa, semangat dari pelayanan di Tesalonika itu. Itu makanya ketika dia mendengar dari Timotius, dia bersemangat, dan inilah teks itu. Kita baca sama-sama, Amang Inang. Ayat 9 itu, dari pasal yang ketiga. 1 Tesalonika 3 ayat 9 kita baca sama-sama. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Iya. Ucapan syukur apakah yang dapat kami lakukan? Meskipun dia dikejar, meskipun dia harus lari malam, tapi karena ada benih iman. Ternyata ada orang dan banyak orang, meskipun di suatu tempat tidak tampak dengan jelas bagaimana ini manusia semuanya, tidak terlihat orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tapi sebenarnya ketika disentuh secara pribadi dan pelan-pelan, dia mengakui, kami percaya kok kepada Yesus. Kami tahu kok Yesus adalah juru selamat. Ini juga bagian dari iman. Bapak, Ibu, Saudara, dari jumlah Eporus pada ibadah HKBP Bersinar 160 di Ballroom Sopodel, Kuningan, dia bilang jumlah warga HKBP itu ada 6,5 juta. Dari jumlah
orang Kristen yang saat ini di seluruh dunia ada yang menyebut 6,5 miliar. Ada yang bilang sampai 8 miliar jiwa. Ya, ada tokoh politik kita, anggota DPR menyebutkan supaya Kristen ini banyak diketahui kepala daerah. Dia bilang, Pak Gubernur, kami Kristen ini di Indonesia, AKBP ini ada 8,5 juta. 8,5 ribu, 8.500 jiwa. Manang na itabay, tanggo padum do GKI, GKO, HKI, HKO, GKPI, GKPO ade. Nalubi hita 10.000. 10 juta. Ya. Di Rangkas Bitung, di Tangerang sana, dekat mana itu? Dekat Serang sana saya pernah khotbah. Karena nggak ada HKBP, 55% jemaatnya orang Batak, 45% sintuanya orang Batak, asalnya semua dari HKBP. Amin. Iya, nggak harus HKBP kok, ya. Tapi mau lo digorek mudar ribon HKBP doang. Kenapa? Di situ saya bertumbuh. Mama saya bilang, HKBP dua mang dalak kutu surguina, luar biasa. Ya. Nah, itulah fanatiknya mar HKBP, walaupun dia sering ke karismatik. Undang sang siho amang. HKBP dua dalak kutu surguina. Saya lau tu karismatik si pata kan di Medanan. Oh itu mah, HKBP dua beho. Kita posroham, nang mu bebe. Si sani dua Kristen ini maru. Ya, si tagih pasti semua seperti itu. Amin. Ya, sukacita Paulus, ucapan syukur apakah katanya? Artinya apa? Sambutan Paulus kepada orang-orang yang mau jadi Kristen ini satu hal advent yang luar biasa. Ya. Sehingga dia juga katakan, siang malam aku berdoa karena kamu supaya aku bisa bertemu muka dan bertemu sama kamu. Dia tahu bahwa saat itu dia di penjara. Dia tahu dan sadar bahwa dia sudah tua. Di penjara pula lagi. Tapi usia yang tua dan tempat yang terkunci, terkungkung tidak membuat dia patah semangat dan putus asa. Dan dia berharap dan dia minta dan dia inginkan ada satu waktu bertemu kembali. Bapak Ibu, gak ada yang kurang jika orang tua kita sakit-sakitan di kampung. Lalu hidup keberimanan kita begitu luar biasa di perantauan ini. Bisa saja kita yakinkan bapak ibu kita, nenek, kakek kita. Ikorodoho, mamereng dengan nihami di pengaratuan on opung. Hadirkan semangatnya. Alani doa kalansia sasitong adang pantas madok. Nah botari bihami amang dang bui be. Tema asal mak molotung ya melalui live streaming pe babaenon sasitong nga terbuka kesempatan 70 tahun ke atas mar minggu di gereja. Alenga telu be pinggul pe sipata so dinggabe Saya pikir kita nggak perlu seperti itu. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah membatasi kekuatan bagi kita. Amin. Nggak perlu. Nah, tapi di samping semangat dia juga mendorong. Dia juga tidak lupa menyampaikan. Di samping dia ingin bertemu, dia juga ingin menyampaikan apa amang yang mau disampaikannya. Supaya aku menambahkan pengetahuan dan iman kepadamu. Siapa tahu masih banyak yang masih harus saya sampaikan. Saya pikir itu yang sangat menarik. Kalau pendeta ya disuruh datang hanya untuk makan-makan lalu pulang dan jemaatnya pula yang berdoa, seakan-akan pendeta itu sudah sangat letih, lesu, lelah. Ya, dan tidak menyampaikan pesan moral dan pesan iman
Bahkan dari jemaatnya mengatakan, margugu moho mangga, hafal musesi palas rohari bain. Saya pikir usia tua tidak membuat berhenti menyampaikan firman Tuhan. Nah, alani doa manginang mulo di Johamu kah ami padita ada orang semulak. Molo padita na segan martangi yang doh pasaton hata si pata alanga sonang ibana we kamu. Ujungnya holan mata moleate ma agu ya mang moleate mamang ngalo luar biasa. Dia lupa menyampaikan pesan moral dan pesan iman. Ingatkan dia, amang, tolong dong sampaikan pesan firman Tuhan pada kami sebelum amang berdoa. Barulah disadar dia. Oh iya. Ada satu hal yang menarik. Yang kedua, Paulus juga mengatakan, kita baca ayat 12 itu amang inang. Apa dikatakan di situ? Kita baca sama-sama. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Ya, ada satu hal yang take and give dia. Sama seperti kami juga mengasihi kamu. Nadabuan mulu bigiate. Holong goro aku tuh ho itu. Tabu do bigio ni. Olo do hamu madok songoni tu ibu tomu do tu abangmu. Do tu inata jabu. Manang inata madok tu amatai. Holong goro aku tuh ho amang. He ado didok kamui tiki lau-lau amata. Apalagi manda, manang itu curiga doamu, marua mana yang non piga arion, Tuhan, ampuni mata mionin. Enggak pernah dia bilang, amang hasian, holong goro aku tuh, ditangi aku doda, manang marua peo pos doro aku tuh. Akan adingkan ulamu, luar biasa. Neng mabail sodingkan pe mana edang baborak bah, songoni tulus na puang baborak tiba. Bahkan sebaliknya kalau dia mau pergi dia bilang itu hasian buruni raja pos roham berangkat sehat pulang pun aku sehat, pergi dengan cinta pulang dengan cinta juga ya. Toh emak bahan masih itu rinda musim makan repot doh. Ya, kenapa? Ya memang kegersangan iman membuat kita mencetuskan kata-kata yang bagaimana hidup di dunia ini. Gitu. Ya, bagaimana kita menyampaikan kepada kawan-kawan kita, kiranya imanmu semakin luar biasa. Seperti ingat enggak Naposo Bulung mahasiswa kalau mau berpisah, tinggi imanmu tinggi, masih ingat itu? Ya saya pikir itu penting dicetuskan supaya terus kita bersemangat menyampaikan apa yang baik. Dan yang terakhir inilah Advent itu. Batas dari apa yang baik itu. Ayat 13 dikatakan, kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita. Dia meyakinkan semua apa yang baik yang sudah dilakukan jemaat Tesalonika meskipun dalam usia kekristenannya masih muda.
Dia latar belakangnya dari mana. Usia kekristenannya masih hitungan hari dan jari tangan. Tapi Paulus mengatakan, ketika kekristenannya sudah ada pada dia, Paulus menyampaikan, saya baca saja di sini. Kiranya dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus. Saya tidak mengulas banyak tentang kata kudus di sini. Karena kalau saya bilang ahado itu, ahado amang, ahado among, inang hata badia oleh turmabiar hita. Itu teh? Aisi mana badia noing amiod damang. Gari padita dangarong na badia itu rin hamu mamu saya dibagasar ruamo teh. Baru pendeta bilang, pendeta juga manusia kok. Nah, gitu pula lagi. Asa masih makluman penang nang pesuarong na badia itaon. Jangan terlalu takut tentang kata kudus. Kita kudus, bukan kita yang buat kita badia. Enggak ada kita yang badia. Naung pinar badia ni di batado ita ala ni na pinaluan ni Tuhan Yesus. Jemaat baru itu sudah dikuduskan, dimuliakan oleh keselamatan Tuhan. Sehingga Paulus minta supaya jangan berhenti. Teruskanlah. Lakukanlah. Paulus tidak melihat latar belakang mereka. Paulus tidak melihat mereka siapa semalam, siapa yang lalu mereka. Oleh karena itu, bersekutu dengan Tuhan, hidup bersekutu dengan Tuhan, persekutuan kita sesama dan ibadah kita bersama kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah melihat kau siapa bes dan semalam. Natuaria hari beko, alai dung, badiaho, dung dihangolu, hoko akriseroni, unang macohotonian. Holan itu. Mari terus. Tambahkan semangatmu. Go to next level. Maju terus. Alani doa manginang. Paulus bangga. Seandainya jemaat di sini semuanya bikin bangga pendetanya. Ya. Keramat Jati, saya tahu pendetanya sekarang semua cewek ya. Perempuan ya. Iya. Pendeta Hernawati pernah bersama kami itu di Kutabumi Tangerang. Dia semangatnya luar biasa itu. Sampai pestanya dilempar batu preses di situ jauh dulu Seribu. Saya pendeta resortnya dulu di Kutabumi. Tapi kami terus semangat membangun persekutuan di sana. Dan saya bangga dia di sini. Juga inang pendeta siapa? Ana Vera juga. Ini tokoh-tokoh perempuan sekarang hadir di sini. Walaupun bisa Bataknya tidak begitu memuaskan bagi Bapak Ibu, tapi dia tokoh-tokoh yang luar biasa. Amin. Mari bersama-sama bikin bangga Tuhan Yesus. Ini satu hal yang menarik. Sampai Maranatha, Tuhan datang. Advent pertama ini, mari kita jalani hidup kita dengan tulus, bersemangat, terus mengerjakan apa yang diinginkan Tuhan. Tidak perlu tahu kapan itu datang, tapi yang pasti dia akan datang. Amin. Dia pasti datang, tapi Tuhan akan menjemput kita ketika dia datang dan membawa kita. Dan dia pasti datang. Tuhan memberkati kita semua. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu yang telah membawa kami kepada persekutuan yang indah di Advent pertama ini. Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu. Kami tahu, kami semua rindu akan kasih Tuhan. Kami semua ingin bersekutu dan memuliakan Tuhan. Tapi karena keadaan kami,
Jika ada jemaatmu yang tidak bisa bersekutu karena sakit, biarlah Engkau tolong mereka. Biarlah Engkau berkati obat-obat yang masuk kepada mereka untuk kesehatan mereka. Betapa sukacitanya hamba-Mu mendengar banyak nama yang dicatat oleh Bapak Ibu Sintua. Yang sakit itu berarti bahwa kunjungan komunikasi Sintua kami kepada kami jemaat begitu baik. Berkati pelayanan Sintua di sini Tuhan. Kami berdoa juga untuk keluarga mereka dan seluruh pelayanan mereka. Secara khusus orang-orang yang mereka tahu, yang didaftarkan, yang saat ini dirawat di rumah karena kurang kesehatannya. Kami sebut namanya di hadapan-Mu Tuhan, agar Engkau menjamah mereka. Sintua STR Siregar, Yuliana Boru Sitoang, Sintua Boru Sormen, Homisa Reta Tobing, Emar Paung, Sintua Besi Dauruk, Nyonya Munte Boru Raja Guguk, Sopar Panjaitan, Nyonya Hutagalung Boru Simanung Kalit, Nyonya Simanjuntak, Rosita Boru Syahan, Nyonya Turnip Boru Syaloho, Nyonya Nenggolan Boru Turnip, B. Syahan, Nyonya Sitorus Ruslan Boru Marpaung, Nyonya Aritonang Boru Simorangkir, Nyonya Panjaitan Boru Simanjuntak, Nyonya Manurung Boru Silitonga, Nyonya Syahan Boru Tampu Bolon, Nyonya Marpaung Boru Purba, Nyonya Sirait Boru Sitorus, Beni Sitorus, Nyonya Sintua Simamora Boru Aritonang, Nyonya Panjaitan Boru Sibarani, Nyonya Purba Boru Silaban, dan juga yang dirawat di rumah sakit, Nyonya Panjaitan Boru Tampu Bolon, Laurentius Siregar, Maria Valentina Boru Siringoringo, Marudut Charlie Panjaitan, dan yang belum bisa kami sebut namanya, yang kami tahu butuh dan berharap atas jamahan Tuhan. Biarlah Engkau beri kesembuhan kepada mereka. Biarlah mereka bersukacita atas kasih dan pertolongan Tuhan. Satu waktu mereka juga menyaksikan pertolongan Tuhan dan memuliakan nama-Mu sangat besar. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang akan melangsungkan pernikahan. Biarlah jodoh yang sepadan terjadi pada mereka. Biarlah pemberkatan mereka berjalan dengan baik. Mereka menjadi berkat di tengah keluarga dan masyarakat. Tuhan Yesus, jemaat-Mu yang bekerja di tengah-tengah keramaian dimanapun mereka berada. Biarlah Kau tambahkan hasil, pangkat, sehingga sukacita sempurna pada mereka. Dan melalui gereja-Mu ini, kami bisa bersama-sama memuliakan nama-Mu. Begitu juga yang masih belum mendapat pekerjaan, yang belum menikmati hasil pekerjaannya begitu baik. Engkau lengkapi mereka, tempatkan mereka melalui skill mereka yang ada. Berikan mereka kemampuan dan kesetiaan dan trust yang daripada mereka oleh karena Engkau, sehingga mereka dipercayakan untuk hal-hal yang besar. Apapun itu. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan di gereja-Mu ini. Engkau berkati semua jemaat-Mu, dari yang muda sampai yang tua, anak-anak sampai orang tua. Semua ibadah berjalan karena berkat Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa kepadamu. Di saat ini kami juga mendoakan PPKM level 3 yang sudah dipersiapkan pemerintah. Tuhan, kami yakin dan percaya, pernak-pernik, ucapan syukur, dan apa yang menjadi bahagian dari pesta rohani kami tidak harus dipenuhi dengan keramaian jumlah yang harus berkerumun, tapi akibatnya sangat buruk. Hati kami bahagian dari hal yang terpenting untuk memuliakan kehadiran Tuhan
berkat-berkat Tuhan. Oleh karena itu, menyambut tahun baru dan kelahiran Tuhan Yesus Juru Selamat kami, biarlah kami dengan sukacita juga selamat dalam kehidupan ini, jauh dari persoalan-persoalan kesehatan. Berkati pemerintah-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Apa
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amanginang, ibadah kita sudah selesai. Tuhan memberkati. Horas bagi kita semuanya.